Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin bima kamu berku bersetrika dan Allah seluruh teman-teman yang mendengar di acara ini. Kita sudah sampaikan satu ulasan kisah Daud dalam surat Shad, yaitu peringatan bagi kita bersama bahwa Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dengan kesia-siaan tanpa hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Sementara keyakinan bahwa penciptaan langit dan bumi itu batil atau sia-sia adalah keyakinan orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Maka mereka layak menjadi penghuni neraka. Kemudian Allah memberikan perbandingan bagaimana perbedaan antara orang-orang beriman, beramal soleh, bertakwa, dan orang-orang yang merusak kehidupan bumi dan iman. Begitulah Allah memberikan gambaran bahwa Al-Quran ini, kitab ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang diberkahi dan kitab yang layak untuk difikirkan dan diambil peringatan-peringatan daripada. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-30 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami berikan karunia kepada Daud Sulaiman. Dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia adalah hamba yang taat, hamba yang kembali kepada Allah. Seperti di ayat di surat yang lain disebutkan bahwa wawaritha Sulaiman Daud, bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dan kerapian dari Daud. Dan beberapa riwayat memang Sulaiman salah satu dari anaknya Nabi Daud. Dan itu merupakan karunia yang diberikan Allah kepada Daud. Anak yang soleh, anak yang berbakti pada Allah itu adalah barang hebat, hal yang sangat berharga ya. Karena kita hidup di dunia tidak serta-merta dibiarkan Allah, tidak diuji. Dan pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Doa dari anak soleh itu menjadi salah satu pendukung kita untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di bumi. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu.
Ayat selanjutnya ayat ke-31. إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ. Ketika diperlihatkan kepada dia Sulaiman kuda, yang maksud ayat ini adalah kuda Safinatul Jiyad, kuda yang tenang di waktu pagi ya, dan dia bergerak cepat berlari di waktu asing, di waktu sore. إِذْ أُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ. Jadi Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda. Banyak penafsiran kuda apa ini, bisa saja kuda persiapan perang ya. Karena waktu itu kuda merupakan alat transportasi yang canggih ya, ketika berperang atau ketika membawa uang. Diperlihatkan kuda, jumlahnya kita tidak disebutkan di Al-Quran, tidak disebutkan berapa jumlahnya, bisa satuan, puluhan, ratusan, mungkin ribuan, jangan. Nah kuda-kuda ini ya, itu sangat tenang di waktu pagi. Mungkin bahasa lainnya begitu jinak lah kira-kira. Tapi ketika dia berlaga ya, di siang atau sore hari, begitu lincah, mengagumkan. Di Indonesia itu ada beberapa jenis kuda, di antaranya ada kuda bima ya, macam-macam jenis kuda. Ada kuda-kuda yang memang punya kemampuan kuat, kemudian lincah bergerak sehingga dengan mudah dipakai sebagai kendaraan, baik kendaraan membawa barang, membawa manusia, atau ketika lagi berperang. Ya seperti kalau di kuda Arab itu memang lincah-lincah ya. Kalau di daerah Arab lincah, gesit. Kalau di daerah Kazakhstan atau Uzbekistan, kuda-kuda ini mampu naik gunung-gunung gitu ya, gunung-gunung yang dekat-dekat dengan salju itu. Daerah bekas jajahan Uni Soviet gitu ya. Kyrgyzstan, banyak muslimnya juga. Jadi ada beberapa jenis-jenis kuda, dan disampaikan di sini ya, di Al-Quran ini kuda ini tenang ya, menyenangkan lah kira-kira begitu. Kemudian ketika bergerak dia hebat gerakannya misalnya. Berapa jumlahnya, dari jenis apa kudanya, bagaimana bentuknya tidak disebutkan. Ayat selanjutnya ayat ke-32. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarus bil hijab. Dan Sulaiman berkata, sesungguhnya aku mencintai ya, sangat mencintai khairi, berupa kebaikan ini yaitu kuda ya. Sehingga al-dzikri rabbi melalaikan kuda di mengingat Tuhan. Hatta tawarus bil hijab, sampai aku tidak melihat kuda-kuda yang terhalang atau yang pergi. Nah ini perkataan Nabi Sulaiman ketika diperlihatkan kuda, bahwa Nabi Sulaiman begitu mencintai kuda. Mungkin karena fungsinya yang demikian banyak, berguna untuk pembangunan kerajaan
konteks ayat ini yaitu kuda. Nah, cuma permasalahannya seperti pada manusia umumnya ada ujian dalam kepemilikan, termasuk kepada Nabi. Tapi ujian yang diberikan kepada Nabi adalah ujian-ujian yang malah mengangkat derajatnya Nabi, malah membuat Nabi ini semakin taat kepada Allah. Yang berbeda lah mungkin ya dengan kita. Walaupun kita diperintahkan untuk mengikuti arahan-arahan Nabi, yang namanya kecintaan kepada kuda-kuda, kepada orang, kepada harta itu ya, merupakan fitrah manusia. Hubbu syahawati minan nisa, dengan pasangan, dengan wanita, dengan harta, dengan anak-anak, dengan kuda-kuda, dengan kendaraan, dengan tanaman. Ya, surat At-Taubah ya. Jadi kecintaan terhadap kendaraan ini berupa kuda waktu itu ya, itu sangat melekati hati Nabi Sulaiman. Kalau sekarang bisa nggak disetarakan dengan kendaraan yang kita punya, Pak? Memungkinkan, bisa saja. Nah, tapi ujiannya adalah ya, ketika dia lalai terhadap mengingat Allah ya, dalam upaya untuk melihat, mengurusi terhadap kendaraan kuda. Makanya disebutkan an-dzikri rabbi, sampai aku lalai terhadap mengingat Allah. Ya, melalaikan aku dalam mengingat Allah. Ya. Nah, ini sesuatu yang disadari oleh Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi lupa. Pertanyaannya, apakah lupa ini boleh bagi seorang nabi? Nabi manusia. Ya, bisa saja lupa dalam keadaan kondisi tertentu. Makanya dalam syariat Islam, orang yang lupa itu tidak dihukumi. Ya, makanya ketika kita tidak sholat karena betul-betul lupa, ketika ingat sholat kapanpun itu. Ya, karena lupa tidak dihukumi. Tapi jangan dilupa lain. Saya lupa Pak, besok lagi saya lupa, juhur besok lagi asar saya lupa Pak. Lupa mulu, kalau duit gak lupa. Bercanda. Ya. Nah, ketika dia lupa terhadap mengingat Allah, ketika melihat begitu mengagumkannya kendaraan ini, kuda ini bergerak waktu sore dengan lincah, terpesona lagi lah. Terpesona gitu ya. Nah, sehingga lupa terhadap mengingat Allah, kewajiban terhadap Allah. Hatta tawaruz bil hijab, sampai hilang dari pandangan, terhalang pandangan dia. Berarti mungkin dia berkeliling. Ini bayangan aja, belum tentu benar ya. Ada beberapa penafsiran juga yang ini tidak detil. Allah menyebutkan itu tidak detil. Artinya tidak detil itu memang dibiarkan begitu. Ya. Dan dalam hadis, ya, hadis-hadis juga beberapa ulama itu tidak menemukan hadis-hadis yang detil tentang penafsiran ayat ini. Kalaupun ada itu yang Israeliat lah ya, yang tidak sahih ya. Hanya kisah-kisah begitu aja Israeliat. Biasanya kisah-kisah dari Bani Israel. Nah, jadi kuda-kuda ini sudah melalaikan Sulaiman terhadap mengingat Allah.
Tadi saya sampaikan, apakah Nabi boleh lupa? Boleh. Apakah Nabi sibuk dan jadi terlupa dengan kewajibannya? Bisa saja, karena Nabi manusia. Seperti ya, terlewatnya waktu asar. Ya, di surat Al-Ahzab itu. Terlewatnya waktu asar ketika Nabi sedang berperang di perang Ahzab. Ya, perang Palit, perang Salokan. Waktu itu Umar sudah datang ketika dalam kondisi namanya Ahzab itu kan berarti dia menggali parit ya di depan. Hanya strategi. Ya, strategi ini didapatkan, menggali parit itu didapatkan oleh salah satu sahabat namanya Salman Al-Farisi dari Iran. Ya, di sana dikenal kalau orang berperang itu dia membatasi dengan membuat parit, sesuatu yang sulit dilompati oleh kuda ataupun manusia, namanya digali, dan itu disetujui oleh Nabi. Ya. Perang parit ini perang yang belum pernah dikenal di bangsa Arab. Ya. Belum pernah dikenal di bangsa Arab. Mereka menggali, termasuk Nabi SAW itu menggali sama-sama memegang pacul, ya, memegang cangkul alat untuk menggali tanah, ya, sampai berdebu, badannya berdebu dan sebagainya, banyak tanah. Jadi Nabi juga begitu ya, Nabi itu nggak bisa nunjuk doang. Kamu gali yang sebelah sana ya, gali sebelah sana tuh biar benar ya. Nggak bisa, Nabi juga turun. Begitulah pemimpin ya. Turun memegang pacul, coba bayangin tuh. Dia padahal pemimpin negara. Jadi bukan cuma sekedar meletakkan batu pertama, setelah itu udah selesai begitu aja. Walaupun sekarang kalau pemimpin sekarang bisa saja diletakkan batu pertama, tapi dia cek betul bagaimana pembangunannya, dia dapatnya dari mana harta pembangunan ini jelas tuh. Hartanya minjem di luar pakai bunga lagi, pakai bunga nyekak. Jadi Nabi waktu itu enggak. Dan karena sibuknya mereka ya, dalam menggali itu, ya, kan ada target lah pasti. Kalau menggali membuat satu pekerjaan pasti 2-3 hari harus jadi ini. Gitu kira-kira ini kita. Nah, Umar waktu itu datang, mungkin ada satu perempuan datang ketika sudah matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam sampai dia ibaratnya menyumpah sekapal orang-orang kafir. Gara-gara orang kafir ini kita jadi nggak sholat asar nih. Nabi juga bilang saya juga belum sholat asar. Ya. Akhirnya Nabi dan itu naik ya, untuk sholat asar setelah maghrib ini. Jangan dipotong nih ya, nanti videonya dipotong lagi. Nabi sholat asar setelah maghrib. Berarti kalau saya nggak asar di waktu asar, saya habis maghrib aja saya asar. Jangan begitu, jadi dipotong lagi, jangan. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari ya. Setelah itu Nabi karena kondisinya waktu itu tidak memungkinkan untuk sholat, ya, sampai lupa betul-betul. Ya. Kemudian Nabi sholat bersama Umar. Asar dulu, setelah itu dilanjutkan maghrib. Setelah matahari terbenam. Jadi namanya Nabi manusia ada pujiannya, mungkin ada lupanya, ada sedihnya, ada nangisnya, ada senangnya gitu. Nah, kembali lagi ke kisah Sulaiman. Ayat ke-33 surat Shad, jamaah buku serikan pada Allah, di mana
manusia bisa saja makhluk lain gitu. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal anaq. Hadirkanlah mereka semua kepada, kata Nabi Sulaiman, hadirkanlah mereka semua kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi wal anaq, maka dipotonglah kepalanya, lehernya dan kakinya. Nah, ini ada beberapa penafsiran di ayat ini. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman memotong kuda, kakinya juga dipotong-potong. Ya. Dan juga yang mengatakan mengusap-usap kepalanya dan kakinya, mengingatkan bahwa aku telah lalai karena Allah, aku telah lalai kepada Allah karena engkau. Dua-duanya kita tidak terlalu pasti ya, tapi di sini disebutkan bahwa ada hubungannya dengan leher dan kaki. Bisa saja memang disembelih, ini bisa saja ya, dalam beberapa penafsiran. Bisa saja semua kudanya disembelih. Kenapa? Karena dia jadi lupa terhadap Allah. Disembelih. Mungkin dipakai dulu buat makan atau buat apa. Ya. Seperti contohnya begini. Tapi ini udah tingkat tinggi ya, sama-sama tingkat tinggi lah kalau kita lihat ini. Seorang sahabat Nabi itu, ya, waktu itu lupa sholat berjamaah atau ketinggalan sholat berjamaah. Wah, ini peringatan buat saya juga ya. Sholat berjamaahnya itu lupa. Gara-gara apa? Gara-gara dia sibuk ngurusi kebun, bisnis. Sibuk ngurusi bisnis, dia lupa sholat berjamaah. Ya, kebun lah waktu itu kan kebun, mungkin di Madinah. Ya. Saya lupa nama sahabat. Kemudian dia berkata, wah ini tingkat tinggi ya. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat itu. Aku telah dilalaikan oleh kebunku dari mengingat Allah, dari berjamaah, sholat berjamaah ke masjid. Maka aku sodakohkan kebun ini, aku berikan kepada Nabi untuk disedekahkan. Jadi sesuatu yang dia cintai ya, namanya kebun, kebun kurma atau kebun anggur gitu tidak disebutkan. Dan dia sangat mencintainya, tapi melalaikan dia dari sholat datang, sholat berjamaah ke masjid. Lalu dia katakan, saya sedekahkan kebun ini. Ini yang membuatku tidak patuh pada Allah untuk datang sholat berjamaah di masjid. Wah, itu tingkat tinggi ya. Kita sanggup kayak gitu ya, Masya Allah. Ini dari kemarin Pak ngomong masalah datang ke masjid. Ya nggak apa-apa, harus begitu. Sekarang lah yang bisa kita sampaikan cuma hari ini. Nanti kalau di akhirat udah nggak cukup, ya udah nggak bisa lagi. Taubatnya cuma ada di sini sekarang, bukan di nanti. Nunggu taubat kayak Firaun gitu, udah keselak sama air laut baru bilang amanah bi Rabbi Musa, amanah bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb semesta alam, Tuhan yang Musa dan Harun. Nah, udah keselak sama air asin, mati lah, nggak terima. Nah, gitu kembali lagi itu. Tuh, mudah-mudahan saja ya kita bisa kuat ini ya untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi fatafiqa masham bisuqi wal anaq. Dipotonglah ya. Saya lebih suka mengambil penafsiran yang memotong ya. Atau dimusnahkanlah, atau dimakan dan sebagainya kuda-kuda tersebut. Ya. Kenapa? Kuda itu melalaikan gitu.
Tapi tidak mungkin Nabi Sulaiman itu menyiksa. Masa cuma kakinya doang dipotong gitu kan? Apa lehernya enggak ya? Enggak lah. Pastilah Nabi Sulaiman itu memberi manfaat. Cuma mungkin dari sisi kemanusiaan dia, inilah yang membuat saya lalai. Ya sudahlah, saya hilangkan aja dulu gitu, kira-kira begitu. Ya, ternyata tetap dimanfaatkan. Ini ujian kepada Sulaiman bahwa Nabi itu mendapat ujian, tapi Allah memberikan karunia di sini. Nanti ada karunia lagi, ada ujian lagi setelah itu kepada Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan seperti itu dulu. Satu ujian tentang kuda. Ya. Nanti kita lihat lagi ujian apa? Insyaallah mudah-mudahan esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.